Halo semua, kembali lagi bersama channel Konsultani. Saya ucapkan selamat tahun baru 2024 kepada seluruh rakyat tani di seluruh Indonesia. Nah, karena ini tahun yang baru, jadi kita perlu melakukan sedikit refleksi mengenai sektor pertanian. Kenapa sektor pertanian, sektor yang kita banggakan ini sangat sulit sekali untuk lompat atau maju menjadi sebuah sektor yang mensejahterakan para pemainnya atau para petani di dalamnya. Jadi episode kali ini saya akan membahas hal tersebut satu persatu. Kita mulai saja. Yang pertama, masalah kita adalah stigma sektor pertanian. Nah, jadi di masyarakat ada sebuah stigma di mana sektor pertanian itu adalah sektor yang hanya melulu tentang mencangkul, di mana sektor pertanian sangat identik dengan pekerjaan yang cukup kotor, cukup tidak menarik, sehingga pertanian dianggap tidak begitu menguntungkan. Nah, kemudian selanjutnya masalahnya adalah minimnya para petani muda. Nah, seperti karena adanya stigma tentang pertanian yang kurang baik, jadi generasi muda enggan untuk terjun di sektor pertanian karena kita ketahui di zaman kali ini tentu banyak sekali ada alternatif pekerjaan lainnya, sedangkan sektor pertanian dipandang sebelah mata oleh generasi muda. Statistik mengatakan saat ini sebanyak mungkin lebih 80% dari petani-petani kita adalah generasi tua atau yang sudah tidak produktif, sehingga apa yang dihasilkan oleh sektor pertanian tentu kurang optimal. Permasalahan berikutnya adalah rantai tata niaga pertanian yang tidak menguntungkan bagi para petani. Nah, di mana kita ketahui rantai tata niaga pertanian di Indonesia itu sangat panjang, melibatkan beberapa pihak, bahkan banyak pihak, sehingga petani hanya mendapatkan sebagian kecil saja dari proses ekonomi tersebut. Nah, sedangkan sebagai seorang petani, risiko yang diambil adalah sangat besar. Misalkan adanya perubahan cuaca, kemudian serangan hama penyakit, sehingga kesannya petani itu memiliki keuntungan yang sangat sedikit. Nah, tentu kedepannya diperlukan sebuah upaya untuk memotong atau memperpendek tata niaga dari sektor pertanian. Misalkan petani bisa menjual langsung kepada konsumen, sehingga keuntungan atau manfaat terbesar bisa dimanfaatkan atau didapatkan oleh para petani kita, sehingga para petani kita lebih sejahtera dan bersemangat dalam melaksanakan budidaya pertanian. Permasalahan selanjutnya adalah teknik pertanian yang kurang presisi. Artinya presisi ini adalah teknik pertanian yang digunakan oleh banyak petani saat ini kurang tepat guna, karena para petani dalam prakteknya hanya mengandalkan insting maupun kebiasaan-kebiasaan sebelumnya dalam melaksanakan budidaya. Sangat jarang sekali ditemukan para petani yang memang paham dan memiliki background pertanian yang baik, sehingga apa yang mereka kerjakan di lapangan itu bisa terukur dan bisa dievaluasi setiap selesai musim tanam. Nah, misalkan dalam proses pemupukan, proses pengendalian hama penyakit, maupun upaya-upaya yang bisa dilakukan pada saat pasca panen, sehingga nilai dari produk yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Nah, tentu di sini ada peran pemerintah yang harusnya memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada para petani tentang teknik budidaya yang baik. Nah, namun pada kenyataannya banyak sekali ditemukan penyuluh-penyuluh pertanian yang kurang kompeten, sehingga terjadi perdebatan antara penyuluh dan petani, dan pada akhirnya petani akan memaksakan kehendaknya dan melakukan hal-hal atau teknik budidaya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan dahulu, sehingga hasil yang diharapkan atau hasil yang diberikan oleh sektor pertanian ini kurang optimal. Oke, permasalahan lainnya adalah adanya alih fungsi lahan. Nah, kita ketahui sektor pertanian membutuhkan
lahan-lahan untuk bisa melaksanakan budidaya. Namun saat ini semakin menyempit karena adanya alih fungsi lahan menjadi sektor perumahan misalkan, atau sektor lainnya, sehingga menghimpit dari sektor pertanian. Nah, jadi perlu adanya upaya perlindungan lahan bagi sektor pertanian sehingga sektor pertanian bisa tetap melaksanakan budidaya berkelanjutan, sehingga petani tetap ada dan tetap bisa melaksanakan budidaya. Oke, jadi itu adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Tentu banyak sekali permasalahan-permasalahan lain yang ada di sektor pertanian, dan tentu kita harus mulai memikirkan bagaimana solusi-solusi dari permasalahan di sektor pertanian, sehingga sektor pertanian itu menjadi lebih baik dan lebih maju, dan tentu lebih mensejahterakan bagi para petaninya. Jadi perlu peran berbagai pihak, baik itu petani maupun stakeholder yang berkepentingan terhadap sektor pertanian. Oke, untuk episode pertama di 2024 ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Bersama Konsultani Petani Cerdas, Petani Mandiri Merdesa.